screen. Halo Bapak Ibu. Iya Pak, belum ada siapa? Ya, kelihatannya ada problem di signal. Saya tiba-tiba hang sebentar Bapak Ibu ya. Apa suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar jelas Pak. Oke, terdengar ya. Saya buat tutup dulu ya. Ini boleh. Belum Pak. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf saya kelihatannya ada kendala di signal. Saya ulangi lagi share screen. Bentar Bapak Ibu. Bapak Ibu, ya ada sedikit kendala nih. Share screen tidak bisa muncul ya. Apakah Bapak Ibu sudah melihat screen-nya? Sudah Pak. Sudah ya. Belum diperbesar. Terima kasih Pak. Baik. Oke, baik. Bapak Ibu, di pertemuan terakhir ini kita akan mendiskusikan tentang gereja dan tantangan samad. Bagaimana gereja berada di era yang tidak mudah. Kita sudah mempelajari bahwa gereja adalah orang percaya secara organisme, orang-orang yang telah dipanggil keluar dari gelap menuju kepada terang Tuhan yang baik. Memang gereja juga berbicara tentang gereja yang secara menyeluruh dari tubuh Kristus yang ada. Tapi gereja juga berbicara mengenai gereja-gereja lokal, gereja di mana kita berada. Dan ini berkaitan erat dengan berbagai denominasi di mana kita berada. Nah,
gereja akan selalu menghadapi berbagai tantangan sama di sepanjang perjalanan gereja. Kalau kita melihat mengenai gereja dan tantangan sama, ketika kita berbicara di dalam konteks ini, maka ini memiliki cakupan yang luas tentu, cakupan yang mendasar juga, karena kita diajak bukan hanya melihat tentang apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi oleh gereja pada saat ini, tetapi juga bagaimana kita melihat realitas gereja di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Gereja bukanlah suatu klub. Artinya, gereja bukan hanya milik orang tertentu. Gereja bukan hanya milik kalangan tertentu yang punya status, punya pendidikan, strata sosial yang tinggi, sehingga dianggap status memengaruhi kepemilikan terhadap gereja. Gereja bukan klub sepak bola yang ada pemiliknya untuk kalangan-kalangan tertentu. Walaupun gereja memiliki anggota, jemaat, dan memiliki aset di dalamnya, ada harta milik di dalamnya, tetapi gereja itu ada, gereja itu berdiri, dan gereja itu hidup bukan hanya semata-mata untuk kepentingan anggotanya. Fenomena ini kita bisa melihat di sekitar kita tentang bagaimana eksistensi gereja, bagaimana gereja-gereja cenderung menjadi eksklusif dan sedang membangun teologi kecurigaan terhadap lingkungan di luar gereja itu, terhadap denominasi yang berbeda dengan gereja tersebut, terhadap hamba-hamba Tuhan yang mungkin memiliki pendekatan pemahaman Alkitab yang berbeda, sehingga gereja menjadi sulit untuk bersatu. Sebuah pameo yang mengatakan lebih mudah mempersatukan kalangan preman dalam tanda petik dibandingkan dengan kalangan rohaniwan. Nah, ini menjadi suatu ungkapan yang dapat kita lihat di sekitar kita. Nah, karena itu sebenarnya gereja tidak boleh menjadi eksklusif. Tidak boleh hanya untuk anggotanya sendiri. Gereja harus dapat dinikmati oleh banyak orang. Nah, Yesus yang adalah Tuhan dari gereja berdoa agar gereja itu dikuduskan dalam kebenaran. Nah, mari kita lihat Yohanes 17 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Yohanes 17 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Yohanes 17 ayat 18 sampai 20. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Demikian firman. Terima kasih Bapak. Nah, Yesus berdoa untuk gereja agar gereja itu dikuduskan dalam kebenaran. Dia berdoa untuk murid-muridnya
kemudian adalah gereja, supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran, karena Yesus sendiri telah menguduskan dirinya bagi gereja dengan mempersembahkan dirinya di kayu salib bagi gereja. Bukan hanya untuk para murid pada saat itu yang Yesus berdoa supaya mereka dikuduskan di dalam kebenaran, tapi juga untuk mereka yang akan percaya oleh pemberitaan pada para murid itu, termasuk kita semua yang ada di zaman akhir ini. Bagaimana gereja harus berada dalam rel, terus on the track, supaya gereja tidak menyimpang dari kebenaran yang Tuhan inginkan untuk dilakukan oleh gereja. Sekali lagi kita bicara gereja secara organisme, yaitu orang percaya, tapi kita juga bisa bicara gereja secara organisasi. Nah, kalau kita melihat bahwa di tengah perjalanan menapak waktu, gereja itu terkadang dihadang oleh berbagai tantangan global yang ada. Sejujurnya, gereja telah mengalami berbagai tantangan zaman di eranya masing-masing. Dan tantangan itu akan tetap dialami oleh gereja. Dalam lintasan perjalanan gereja menghadapi tantangan zaman, ini tidak pernah akan berakhir selama gereja ada di dunia ini. Banyak peristiwa dan perubahan yang akan dialami oleh gereja ke depannya. Sehingga kita harus mempersiapkan diri untuk setiap perubahan yang ada ke depannya. Jadi, ada sebuah ungkapan yang berkata begini, segala sesuatu di dunia ini pasti akan mengalami perubahan. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Artinya, selalu akan ada perubahan. Nah, karena itu kita harus bersiap untuk perubahan-perubahan yang akan terjadi ke depan. Termasuk ketika kita bicara gereja dan akhir zaman. Bagaimana kita diperhadapkan dengan kondisi zaman yang berada di dunia ini. Dalam berbagai tantangan-tantangan dalam sebuah peta eskatologis. Kalau kita mengaitkan gereja dan tantangan zaman. Nah, karena itu kita perlu mengingat kembali bahwa gereja itu diminta untuk menjadi serupa dengan Yesus. Bukan menjadi serupa dengan dunia. Sehingga walaupun kita berada pada era yang tidak mudah, kita berada dalam tantangan zaman yang tidak mudah, bagaimana gereja menghadapi tantangan zaman itu? Apakah gereja akan tergerus oleh tantangan zaman yang ada? Ataukah gereja akan berdiri kokoh, tidak goyah, dalam dia menghadapi tantangan itu? Ataukah gereja akan tereliminasi dari keserupaan dengan Yesus? Kemudian bermetamorfosis, mengalami perubahan, menjadi serupa dengan dunia. Nah, di sini tantangan yang dihadapi oleh gereja. Walaupun gereja mengalami tantangan, tapi karena gereja didirikan oleh Sang Juru Selamat itu, yaitu Yesus Kristus, maka gereja akan tetap eksis. Selalu ada gereja yang tetap menjaga kemurnian imannya. Selalu akan ada itu. Di tengah berbagai tantangan zaman yang ada. Mari kita bandingkan dengan apa yang dikatakan Alkitab dalam Roma 12 ayat 2, kemudian Roma 8 ayat yang ke-29. Mari kita lihat kedua bagian firman Tuhan ini. Roma 12 ayat yang kedua.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 8 ayat ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, terima kasih Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat kembali apa yang diajarkan oleh Alkitab, maka kita tidak perlu berkecil hati di tengah tantangan zaman yang ada, bahwa kita diminta untuk terus oleh kasih karunia-Nya menjadi serupa dengan Yesus, bukan serupa dengan dunia. Karena tujuan Tuhan memilih kita adalah supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, kita akan melihat beberapa tantangan zaman yang dihadapi oleh gereja. Tantangan apa saja? Mari kita mulai dengan melihat gereja dan media sosial. Zaman ini adalah zaman yang komunikasinya instan. Kita bisa bertemu pada saat ini lewat Zoom meeting. Dan ini menjadi sebuah tren saat ini. Pertemuan lewat Zoom meeting secara online. Berjalan di bidang pemerintahan, di dunia bisnis, dunia pendidikan, termasuk juga dalam kehidupan bergereja. Jadi zaman sekarang ini adalah zaman di mana kita bisa membangun komunikasi secara instan. Kita bisa melihat itu ada di sekitar kita. Ini disaksikan dengan bagaimana berbagai platform media sosial yang memengaruhi eksistensi manusia di seluruh dunia ini. Kita tahu bagaimana saat ini industri telekomunikasi dan media sosial telah menjadi bisnis besar di dalam dunia pada zaman ini. Kita tahu berbagai platform media sosial, ada Facebook, LinkedIn, bagaimana ini adalah jejaring sosial untuk menghubungkan kita dengan keluarga kita, dengan teman kita, teman gereja termasuk di dalamnya, dengan kalangan profesional yang ada. Kita tahu ada TikTok, ada YouTube, bagaimana kita bisa berbagi video, baik dalam durasi yang pendek maupun yang panjang. Ada WhatsApp, ada Telegram, sebuah aplikasi pesan instan yang berbasis komunitas. Ada Instagram, ada Pinterest yang bisa berbagi foto, video singkat, berbagai visual kreatif, dan berbagai platform media sosial yang lain. Pertanyaannya adalah, apakah gereja di tengah tantangan zaman media sosial ini dapatkah tetap mempertahankan eksistensinya sebagai alat di tangan Tuhan untuk menjalankan tugas gereja yang kemarin kita sudah pelajari? Apakah dia bersifat koinonia, dia bersifat diakonia, dia bersifat didake, ataupun marturia misalnya? Apakah gereja dapat menggunakan berbagai platform media sosial ini sebagai alat untuk menjalankan misi Kristus? Ataukah gereja, yaitu kita semua, termasuk organisasi gereja, terbawa dengan dinamika
instan ini, lalu mulai menggantikan relationship kita dengan Tuhan sebagai faktor yang paling utama, dengan bagaimana hobinya kita untuk men-scroll berbagai status yang ada di media sosial yang ada. Kita menghabiskan lebih banyak waktu untuk berada di media sosial kah? Atau lebih banyak waktu dengan Tuhan? Kalau kita bisa menjadikan berbagai platform media sosial ini sebagai sarana untuk kita bisa memberitakan Injil. Nah, kita harus bisa menangkap dinamika-dinamika tantangan zaman ini sebagai bagian dari berbagai perubahan yang selalu akan ada di sepanjang perjalanan gereja ada di dunia ini. Untuk semestinya gereja dapat terus menjadi garam dan terang dunia di tengah hiruk-pikuk media sosial yang ada. Ataukah kita yang terbawa dengan hiruk-pikuk media sosial yang ada? Nah, inilah tantangan yang dihadapi oleh gereja dalam era kekinian ini. Nah, di era reforma informasi ini, konon ada yang mengatakan otak itu adalah kuncinya. Sukses akan ditentukan oleh bagaimana kita menggunakan otak kita, yaitu menggunakan ide yang kita miliki. Bagaimana informasi yang kita ketahui itu dapat kita analisis, dapat kita kelola sedemikian rupa, sehingga ide itu menjadi sebuah kekayaan yang berharga. Tentu kita tidak melupakan apa yang Yesus ajarkan kepada kita tentang dua hukum utama yang diajarkan, yaitu hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mengasihi Tuhan dengan akal budi adalah bagaimana kita juga menggunakan potensi yang Tuhan berikan bagi kita. Gereja terjebak kepada dikotomi kadangkala. Kita menganggap ada yang rohani dan ada yang sekuler. Kita menganggap yang di gereja harus diperlakukan secara rohani. Lalu di dunia non-gereja, di dunia kerja, dapat diperlakukan dengan nilai-nilai non-rohani, non-kristiani. Sebenarnya tidak ada dikotomi antara yang rohani ataupun yang non-rohani. Gereja kita harus membawa nilai-nilai Kristiani dimanapun kita berada. Sebenarnya tidak ada golongan antara kaum awam dan kaum rohaniwan. Semua kita harus menjadi orang yang rohani. Bukankah begitu ya Bapak Ibu? Sehingga kita harus mendorong diri kita untuk terus mengasihi Tuhan. Siapapun kita. Sehingga tidak ada pendikotomian yang mengatakan pendeta yang harus rohani, jemaat rohana. Kan tidak begitu ya. Pendeta yang harus rohani, pebisnis nanti di gereja rohani. Kalau di dunia kerja, apa-apalah, dikit-dikit lah. Bengkok-bengkok dikit, apa-apalah. Kan juga masih di dunia. Memang kita akan selalu berada di antara yang ideal dan yang fungsional. Keberadaan kita di dunia ini adalah bagaimana kita dengan segala hikmat Tuhan berselancar di antara yang ideal dan yang fungsional. Nilai adalah menyangkut yang ideal dan yang fungsional. Tentu gereja tidak boleh hanya menatap ke atas tanpa melihat ke bawah. Gereja tidak boleh hanya membangun hubungan vertikal tanpa melupakan hubungan horizontal. Nah, karena itu tanggung jawab kita adalah bagaimana kita memaksimalkan setiap potensi yang ada pada kita. Kadang-kala gereja berpikir
sempit. Kita berpikir sempit, memikirkan hal yang rohani, dan mengabaikan hal yang lahiriah karena memikirkan yang lahiriah tidak rohani. Padahal kita harus bertanggung jawab di dalam seluruh area yang dipercayakan Tuhan kepada kita tentunya. Nah, karena itu mari kita gunakan semua potensi yang Tuhan beri bagi kita. Kita berada pada zaman di mana aset itu telah mengalami perubahan konsepnya dari properti, dari tanah menjadi ide dan manusia itu sendiri. Nah, ada perbedaan antara pengetahuan dan ide, Bapak Ibu. Pengetahuan itu sifatnya statis. Kita bisa belajar pengetahuan dari dulu udah ada. Sifatnya statis pengetahuan itu. Tapi ide itu dinamis. Ide ini memiliki daya guna yang patut kita maksimalkan. Nah, karena itu salah satu cara kita mengasihi Tuhan adalah memaksimalkan setiap potensi yang Tuhan beri bagi kita dengan bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menjadikan ide adalah bagaimana kita bisa lebih baik lagi ke depan, bagaimana lebih banyak lagi orang yang terberkati lewat pelayanan kita, bagaimana lebih banyak jiwa lagi yang kita menangkan untuk Tuhan. Nah, pemahaman seperti itu semestinya ada dalam diri kita. Nah, ada banyak orang yang keliru di tengah-tengah masyarakat kita yang memang berpikir menumpuk pengetahuan melalui pengakuan lewat ijazah. Karena itu banyak orang mengejar kepemilikan selebar ijazah, berharap diakui pengetahuan dengan menghalalkan segala cara. Nah, ini sebuah kekeliruan. Memegang ijazah karena kita terus memperkaya kita informasi. Kita menggunakan informasi yang kita dapatkan atau berbagi informasi itu untuk kemajuan pekerjaan, untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, untuk bagian dari tanggung jawab kita. Kalau kita meminjam istilah seven sphere, ada 7 area pelayanan kita, 7 gunung, 7 area. Ada yang di church, di gereja, ada yang di education, di pendidikan, ada yang di government, di pemerintahan, ada yang di media, ada yang di art, di seni, ada yang di sport, di olahraga, ada yang di bisnis. Itu adalah semua pelayanan kita. Nah, kita menggunakan semua potensi itu, kita maksimalkan di dalam bidang-bidang pelayanan tersebut. Apapun yang kita lakukan, ketika kita melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka itu adalah sebuah pelayanan kita. Jadi, bagaimana gereja menghadapi tantangan zaman dari media sosial yang ada? Bagaimana gereja menggunakan itu? Kita tidak bisa menghindari media sosial. Tapi bagaimana kita menggunakan media sosial itu sebagai alat di tangan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan? Jika dibangun, Injil bisa disebarluaskan. Nah, yang kedua, tantangan yang sedang kita hadapi sebagai gereja adalah moralitas. Gereja dan moralitas. Nah, Bapak Ibu, gereja hidup dalam zaman yang ditandai dengan persoalan-persoalan moral. Seiring dengan perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Selalu ada eksesnya, ada dampaknya, positif dan negatif, akan berjalan beriringan dari berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dulu saya masih ingat ketika saya kuliah S1 tahun 94, saya tidak punya handphone dan nyaris handphone itu belum dimiliki banyak orang. Orang hanya punya pager ya waktu zaman itu. Dosen-dosen kami yang keren bawa pager. Jadi kalau ada itu sudah mewah ya, sudah pesan masuk ya. Beriring berjalannya waktu, teknologi bermunculan.
muncul handphone. Saya masih ingat handphone Nokia zaman dulu. Nokia yang kata teman saya, wah Nokia itu gede banget ya. Sekarang kan handphone yang smartphone menjadi kecil. Sekarang orang bisa nonton, perlu TV sekarang, maka sekarang TV menjadi kurang laku karena orang lebih suka nonton dengan menggunakan internet. Jadi dengan smartphone saja kita bisa akses berbagai hal. Nah, lebih ada dampak negatif kan. Kalau kita tidak mengontrolnya, maka kita menemukan orang bisa menyalahgunakan hal tersebut. Berbagai penipuan bisa muncul melalui teknologi-teknologi tersebut, melalui ilmu pengetahuan yang ada. Orang bisa mengakses hal-hal negatif, ya, melalui berbagai teknologi yang ada. Nah, jadi gereja sedang menghadapi tantangan ini. Ada persoalan moral di balik perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di balik pembangunan yang besar-besaran, ada sebuah kesenjangan, ada gap antara yang kaya dan yang miskin, yang ada di perumahan yang mewah dan yang di RSSSS, rumah sangat sederhana, selonjor saja sulit. Nah, begitu ya. Jadi ada tantangan yang tidak mudah dari situ, ada sebuah gap yang lebar. Jadi gereja menghadapi persoalan moralitas, sehingga orang untuk menghidupi dirinya, orang harus menjual dirinya. Untuk menghidupi keluarganya, orang harus menjual pasangannya. Bapak Ibu bisa menemukan itu kan ada di sekitar kita. Nah, di samping itu gereja juga hidup dalam zaman yang ditandai dengan budaya kematian. Orang udah mati terhadap rasa malu. Jadi kalau dia buat pelanggaran, tidak punya budaya malu lagi. Orang udah terang-terangan sekarang mengakui bahwa dia punya pil dan dia punya will. Dia punya pria idaman lain dan punya wanita idaman lain. Kalau perusahaan bisa buka cabang di mana-mana, maka dia juga bisa buka cabang keluarga maksudnya. Gitu. Nah, ini tantangan yang ada karena budaya malu itu telah mati, gitu ya. Belum lagi mentalitas hedonistik. Bagaimana orang mengejar dengan budaya branded, kalau nggak branded rasanya belum jadi orang, gitu ya. Rasanya belum dihargai. Dan ya mereka yang punya penghasilan banyak tidak ada persoalan karena mereka memang memilikinya. Yang tidak punya akan ikut-ikutan dan akhirnya cenderung tergerus oleh arus. Belum lagi kalangan imam dalam wilayah gereja, para pastor, para hamba Tuhan, terjebak juga dalam mentalitas hedonistik ini. Sekarang kita nggak ngopi di tempat biasa, kita ngopi di tempat yang spesial tentunya ya. Karena rasanya untuk makan di warteg lagi udah mulai membuat kita tidak berharga, harga diri kita jadi cantik. Karena terjadi perubahan mentalitas pada akhirnya. Persoalan-persoalan yang terjadi yang berkaitan dengan bagaimana budaya zaman yang sudah bergeser. Orang mulai materialistik, pragmatis, bersikap permisif, terbuka dengan berbagai hal, dan mengagungkan kebebasan yang cenderung absolut. Karena orang nggak mau diatur, dia pingin bebas, apalagi generasi milenial. Pingin bebas, beda dengan zaman kita dulu kan Bapak Ibu. Lihat aja di dunia pendidikan, dengan mengatasnamakan hak asasi, maka seorang murid bisa menggugat gurunya. Seorang murid bisa memukul gurunya. Dulu tidak bisa begitu. Nah, manusia hidup dalam situasi di mana seolah-olah Tuhan itu nggak ada lagi. Sehingga semua boleh dilakukan. Ada pemisahan antara iman dan moralitas. Seolah-olah antara iman dan kehidupan sosial, politik, kehidupan ekonomi, dan berbagai bidang yang lain tidak ada sangkut pautnya. Iman hanya di gereja. Di luar gereja, iman tidak berlaku.
Ini tantangan gereja menghadapi zaman akhir ini. Persoalan moralitas mulai tergerus. Nah, pada saat ini kita bisa menyaksikan berbagai fenomena-fenomena. Bagaimana terjadi pemisahan antara kebebasan dan kebenaran. Orang bebas melakukan apa saja. Kebenaran bersifat relatif. Antara hak dan kewajiban. Orang mengejar hak namun mengabaikan kewajiban. Di satu sisi, yang lain mendorong kewajiban lalu mengabaikan hak kepada mereka yang telah melakukan kewajiban tersebut. Nah, ini menjadi tantangan gereja. Bagaimana gereja bersikap? Bagaimana gereja dapat menyuarakan suara profetik di tengah-tengah tantangan zaman ini? Kita melihat berbagai persoalan moral yang pelik, seperti persoalan seksualitas. LGBT tidak lagi dianggap tabu pada saat ini. Orang bisa mengekspresikan dirinya. Bahkan dalam dunia gereja, kita menemukan persoalan-persoalan LGBT ini. Persoalan yang berkaitan dengan moralitas. Lepas dari berbagai latar belakang yang menjadi penyebab hal ini. Tapi ini sebuah persoalan yang ada di gereja dalam persoalan sosial. Tentu kita harus melihat mereka sebagai orang-orang yang sakit secara rohani. Sehingga perlu disembuhkan oleh karena kasih Tuhan. Kita tentu harus merangkul mereka. Tapi LGBT kita melihat merupakan sebuah fenomena yang vulgar pada saat ini. Kita menemukan di mimbar gereja hal ini terjadi. Nah, demikian juga dalam dunia akademisi. Ya, banyak orang lebih tertarik dengan hasil daripada proses. Sehingga orang akan melakukan apa saja dengan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan selebar ijazah walaupun tanpa proses yang benar. Ini menjadi tantangan kita gereja. Orang percaya bagaimana dia berada di dalam panggilan Tuhan untuk bisa menjadi surat Kristus yang terbuka yang bisa dibaca oleh banyak orang tentunya. Gereja menghadapi tantangan moralitas seperti ini. Saya meminjam seorang psikolog yang bernama Lawrence Kohlberg. Dia mengemukakan tentang teori perkembangan moral yang menarik. Menurutnya berkaitan dengan moralitas, berkaitan dengan moralitas istilah yang dia pakai, etika istilah lain yang digunakan, diidentikan kadang-kala kedua istilah ini. Nah, menurutnya setiap manusia itu punya kesadaran etis di dalam dirinya. Nah, kesadaran etis dalam diri manusia itu mengalami perkembangan, bertumbuh dalam 6 jenjang. Jenjang yang pertama itu adalah kesadaran etis yang berorientasi pada hukum. Kesadaran etis yang berorientasi pada hukum ini begini. Kita kuliah hari ini, karena kalau nggak kuliah, kita kena disiplin misalnya kalau mahasiswa. Jadi kita melakukan sesuatu karena kita takut dihukum. Dalam dunia gereja, orang beribadah kalau ditanya kenapa beribadah Pak? Soalnya kalau saya nggak beribadah, takut dikutuk oleh Tuhan. Takut kena kutuk. Nah, ini kesadaran etis yang berorientasi kepada hukum. Kenapa melayani Bapak Ibu? Soalnya saya pernah bernasar untuk melayani. Kalau saya nggak bernasar, menurut pendeta, jiwa saya bisa lenyap. Berkat bisa pergi. Jadi orang beribadah, orang melayani karena takut dihukum. Bukan karena dia sadar bahwa itu bagian dari cara dia mengasihi Tuhan. Bukan karena dia sadar itu bagian dari cara dia menyenangkan Tuhan. Nah, jadi ini kesadaran etis yang masih kanak-kanak menurut Lawrence Kohlberg. Yang kedua adalah kesadaran etis yang sudah lebih rasional. Karena sudah mulai menghitung-hitung dan memilih-pilih. Jadi sudah mulai bertumbuh. Tapi dia mulai berhitung untung rugi. Kalau dia ke gereja, dia kasih persepuluhan. Apa untungnya bagi dia? Apa ruginya bagi dia? Kalau dia kasih persembahan, dia kasih persembahan 50.000.
kira-kira membawa keuntungan atau tidak? Atau 5.000 saja? Nah, karena terlalu mengambil banyak dari uang saku misalnya. Dia tahu korupsi itu salah, tapi dia tetap korupsi. Kenapa? Karena dia berpikir kalau dia korupsi 10M, lalu ketangkap ketahuan, maka dia bisa masuk penjara 5 tahun misalnya. Lalu bayar pengacara dan menghabiskan uang 5M. Masih ada saldo 5M lagi. Dia hitung-hitung. Kalau dia kerja normal 5 tahun, nggak mungkin dia dapat 5M. Makanya korupsi tetap jalan. Apalagi kalau nggak ketahuan. Lebih merdeka lagi. Ketahuan aja udah untung, apalagi nggak ketahuan. Jadi orang berhitung apa yang dia lakukan. Dalam pekerjaan Tuhan juga orang berhitung. Kalau saya beri A, saya dapat apa? Ada keuntungankah saya dapat atau tidak? Nah, jadi kesadaran etis yang sudah lebih rasional, tapi mulai berhitung tentang untung dan rugi. Yang ketiga adalah kesadaran etis yang berorientasi menjadi anggota kelompok yang baik. Nah, ini udah lebih dewasa. Udah menjadi orang tua kalau dalam istilah Colbert. Jadi, sekarang bagi orang yang kesadaran etisnya pada tahap yang ketiga ini adalah poin pokoknya adalah bagaimana dia menjadi anggota kelompok yang baik. Jadi kalau kita adalah mahasiswa BPCO, harus jadi mahasiswa yang baik. Kalau bukan mahasiswa, nggak baik, nggak apa-apa. Jadi kira-kira begitu. Kalau kita anggota gereja A, harus jadi anggota gereja A yang baik. Kalau tidak anggota gereja itu, ya nggak apa-apa. Tidak baik. Jadi kita tahu itu benar karena itu adalah perintah dari kelompok. Bagaimana kalau di luar kelompok? Nah, ini menjadi persoalan. Kalau di gereja kita jujur. Kalau di dunia bisnis lain lagi. Nah, karena hanya orientasinya kepada menjadi anggota kelompok yang baik. Nah, kesadaran etis ini pada jenjang yang ketiga bertumbuh lagi pada jenjang yang keempat, yaitu kesadaran etis yang berorientasi pada prinsip atau hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum yang objektif. Jadi, kalau misalnya terjadi benturan kepentingan, maka orang yang punya kesadaran etis ini dia akan berpikir, kira-kira mana hukum yang lebih tinggi? Kira-kira mana prinsip yang lebih tinggi? Hukum yang objektif. Nah, itu yang akan dia taati. Walaupun misalnya bertentangan dengan kelompoknya. Kayaknya ketika tadi benturan dengan kelompoknya terhadap sebuah keadaan, maka dia akan menimbang mana yang benar nih, yang lebih tepat nih. Nah, jadi dia kalau yang pertama itu dia bersifat parokial atau lokal, maka yang kedua ini dia lebih universal pada jenjang yang keempat ini. Nah, yang kelima adalah kesadaran etis yang berorientasi kepada akal. Jadi orang akan menilai, menganalisis, kira-kira ini udah benar nggak? Kira-kira aturan hukum ini udah benar nggak? Bagaimana kalau didapati sekarang telah terjadi perubahan secara terus-menerus sehingga semua aturan perlu disesuaikan, perlu dirubah. Jadi nggak ada hukum yang benar-benar kudus kecuali firman Tuhan. Tidak ada peraturan yang benar-benar kudus kecuali firman Tuhan. Kalau dianggap tidak update lagi, merubah. Bagaimana cara merubahnya? Analisis dengan akal. Arti dianalisis. Dan yang keenam adalah kesadaran etis yang berorientasi pada hati nurani. Nah, ini puncak dari kesadaran etis. Jadi saat ini adalah hati nurani yang akan menimbang bagi kita orang percaya di dalam hati nurani kita. Ya, ada firman Allah, ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Sehingga berbagai keputusan etis ketika kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan moralitas, kita dapat mengambil keputusan yang tepat tentunya. Nah, kemudian gereja dan sekularisasi. Nah, kita tidak bisa menutup mata tentang tembok-tembok gereja telah tertembusi dengan prinsip-prinsip sekularisasi. Sekularisasi
sekularisasi itu adalah proses yang membangun fakta dan kebenaran bahwa dunia bukanlah Tuhan dan bukanlah yang ilahi. Maka manusia harus memisahkan diri dari Tuhan dan mempercayakan diri kepada kemanusiaan. Jadi dalam dunia ini, manusia bukanlah objek, tapi manusia itu adalah subjek. Manusia adalah tujuan. Kapasitas manusia bukanlah hanya mengerti tentang dunia saja, tetapi bagaimana juga mampu mengubahnya. Nah, sekularisasi memandang dunia telah berpindah dari tangan Tuhan sekarang ke tangan manusia. Ada penduniawiaan dalam tanda kutip di dalam komunitas rohani yang kita kenal dengan sekularisasi ini. Nah, ini menjadi tantangan bagi gereja. Ini menjadi tantangan. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dunia kerja menjadi tantangan bagi gereja. Sekularisasi menggeser pusat dan minat manusia dewasa ini dari memikirkan kekekalan kepada memikirkan kekekalan ada, tapi bagaimana bisa survive dulu saat ini. Manusia lebih mempedulikan hal-hal yang fana daripada hal yang bersifat kekal. Masalah seperti perdamaian, keadilan, kemiskinan, persoalan ekologi, pendidikan, pengendalian penduduk itu lebih menjadi pusat perhatian manusia modern saat ini daripada persoalan keselamatan kekal yang harusnya menjadi fokus dari setiap orang. Intinya, yang real dan yang berarti itu hanyalah dunia. Sehingga orang fokus kepada hal lahiriah. Sedangkan yang lain, termasuk yang berkaitan dengan kekekalan, itu bersifat subjektif. Karena itu hanya hayalan manusia. Jadi yang dipikirkan adalah hal saat ini dan yang akan datang dikesampingkan. Padahal Tuhan mengingatkan kita, pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Tapi persoalan sekularisasi ini telah menembus tembok gereja juga. Nah, di dalam dunia sekuler, manusia dipandang berotonomi, manusia bebas. Nah, kalaupun ada referensi samar-samar kepada Allah diperbolehkan, sebenarnya itu tidak ada pengakuan real terhadap hal yang lebih tinggi dari manusia. Ada sebuah kebutuhan, kesadaran dalam diri manusia butuh Allah, tapi itu bersifat samar-samar. Manusia dianggap punya otonomi khusus untuk menentukan dirinya. Nah, mentalitas manusia sekuler sama sekali tidak mendukung orang mencapai iman kepercayaan. Mereka lebih memilih untuk beriman. Mereka yang memilih untuk beriman, termasuk kita, yang memilih untuk tetap mempertahankan iman, kita harus berjuang untuk berenang dengan kuat, melawan arus kuatnya persuasi manusia. Sebab iman dalam zaman ini dianggap, dilihat sebagai peninggalan masa lalu saja. Sekarang orang berpikir bagaimana membangun kesejahteraannya saat ini. Ini persoalan sekularisasi yang sudah masuk dalam wilayah gereja. Bagaimana gereja menghadapi tantangan ini tentunya? Gereja harus mempertahankan identitasnya sebagai orang yang sudah dipanggil keluar dari gelap menuju kepada terang. Lalu gereja dan postmodernisme. Postmodernisme juga telah memengaruhi hampir semua sisi kehidupan manusia. Sekarang kita berada di era post-truth juga, memiliki keidentikan, kemiripan. Pertama, kalau kita lihat dari sisi filsafat, kalau dulu orang mengandalkan rasio, sekarang lebih kepada relativisme. Kalau pada zaman modern orang berdebat tentang kebenaran yang objektif dan absolut seperti apa, sekarang orang justru menganggap kebenaran itu sebagai sesuatu yang relatif, sesuatu yang pribadi, tergantung persepsi masing-masing dalam memandang kebenaran tersebut. Bagi saya ini benar, bagi Bapak Ibu belum tentu benar. Itulah relativisme. Itulah pengaruh budaya modernisme. Sekarang kebenaran menjadi relatif. Persoalan hal yang hakiki menjadi relatif. Kalau dulu orang mempertanyakan sumber dan isi esensi dari kebenaran, sekarang orang mempersoalkan eksistensi dari kebenaran itu.
Ini pengaruh budaya modernis. Kalau kita melihat yang kedua, dari sisi teologi ataupun dari sisi keagamaan, paham relativisme yang tadi itu telah memicu lahirnya sikap toleransi, sehingga sekarang orang menjadi kompromis. Nah, gereja tidak boleh eksklusif, tapi pemahaman iman kita mengandung eksklusivisme di dalamnya. Gereja harus inklusif tentunya. Gereja harus melihat imannya adalah iman yang murni, tapi tetap bisa mengasihi sesama orang di sekitar dia. Karena itu dalam berteologi, di mana kita memahami tentang konsep eksklusivisme, misalnya tentang keselamatan. Karena pengaruh postmodernisme, sekarang dianggap berteologi yang eksklusif itu sebagai sesuatu yang kuno dan sebuah fanatisme buta. Kalau dulu orang menyoal misalnya tentang historitas Yesus, apakah Yesus pernah ada dalam sejarah, sehingga melahirkan dikotomi antara Yesus sejarah dan Kristus iman. Apakah Yesus yang hadir dalam sejarah manusia adalah Kristus yang kita percayai saat ini? Dulu orang menyoal tentang hal itu. Sekarang orang lebih menyoroti tentang keyakinan orang Kristen terhadap finalitas Kristus. Apakah Kristus final kita anggap sebagai Allah yang menjadi manusia? Nah, sekarang terjadi perbedaan persepsi tentang hal itu. Karena ada upaya kompromis terhadap sebuah pemahaman doktrinal yang mayor di sini. Nah, karena itu pemberitaan tentang finalitas Kristus juga dalam keselamatan sebagai sebuah kebenaran normatif, sekarang ini dianggap nanti nyakitin orang lain. Nah, ada sikap seperti itu. Tentu kita harus mengasihi setiap orang, tentu demikian. Tapi kita harus percayai bahwa tidak ada jalan yang lain ke sorga selain melalui Yesus. Orang mendengungkan saat ini banyak jalan menuju Roma untuk mengusung agenda pluralisme. Jadi Kristus dianggap berinkognito dalam agama-agama yang lain. Atau Kristus itu tersamar dalam agama-agama yang lain. Sehingga ada keselamatan juga di luar sana. Ini tantangan kita dalam pemahaman relativisme yang ada dari sisi teologi ini. Karena pengaruh budaya postmodernisme yang ada. Ini tantangan gereja. Nah, perubahan paradigma juga menyangkut doktrin tentang Allah. Kalau pada zaman modern orang bergelut dengan isu eksistensi Allah. Apakah Allah ada? Di mana Allah? Dan berbagai argumentasi yang mendukung tentang hal itu. Sekarang orang bertanya tentang identitas Allah. Dan yang lebih parah lagi, orang suka ngomong, udah gak usah ngomong tentang Allah. Atau bahasa yang praktis, jangan jadi orang yang rohani. Nah, itu bahasa yang praktis kita sering dengar. Udahlah, jangan terlalu rohani, Pak. Jangan terlalu rohani, Bu. Terjadi pergeseran nilai pada saat ini. Karena persoalan budaya postmodern yang pengaruh relativisme menjadi begitu kuat. Jadi kalau kita menjadi rohani, kita dianggap aneh. Kalau kita rohana, baru benar. Dunia jadi kebalik, begitu ya. Persoalan ini menjadi sebuah tantangan di diri teologi gereja. Pemikiran postmodernisme juga mempengaruhi cara orang membaca Alkitab. Hermeneutik tidak lagi dipahami sebagai pencarian terhadap apa yang dimaksud oleh penulis. Kalau Bapak Ibu belajar tentang hermeneutik, ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip penafsiran Alkitab, itu hermeneutik. Eksegesis adalah menerapkan prinsip-prinsip penafsiran Alkitab itu. Nah, jadi kalau kita belajar hermeneutik, yang kita pelajari adalah apa sih pesan utama penulis kepada pembaca zaman itu, lalu dapat diterapkan pada zaman ini. Nah, sekarang orang lebih ke arah apa sih yang kita pahami tentang teks itu. Nah, kita melupakan prinsip dasar tentang hermeneutik ini. Itulah yang menjadi carut-marut pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Dan carut-marut berbagai persoalan doktrinal. Karena perbedaan persepsi hermeneutik. Ini menjadi tantangan kita. Dengan kata lain, pembaca sekarang menjadi tuan atas teks. Teks diceraikan dari penulisnya. Padahal kita harus mengizinkan teks itu berbicara menurut apa yang dimaksudkan oleh penulis kepada pembaca mula-mula.
Itulah prinsip hermeneutik yang kita harus pelajari. Tapi sekarang para memasukkan pikirannya ke dalam teks. Dia menjadi tuan atas teks itu. Teks itu diceraikan dari penulisnya. Nah, pendekatan seperti inilah yang telah melahirkan interpretasi dekonstrukturalis yang melihat teks secara independen. Sesuatu yang berusaha dipahami oleh para pembaca modern. Nah, ini menjadi tantangan kita. Lalu gereja dan doktrin. Persoalan doktrin ini telah menjadi tantangan gereja. Sejak gereja mula-mula ada sampai saat ini, kita akan menemukan sepanjang sejarah gereja sampai hari ini, persoalan doktrin selalu mengalami tantangan. Gereja menjadi terkotak-kotak karena hermeneutika yang berbeda terhadap Alkitab, yang kemudian menjadi doktrin yang dipegang oleh para warga gereja. Belum lagi kalau kita menyoroti berbagai denominasi gereja, kita menyoroti berbagai kutub teologi antara teologi liberal dan teologi tradisional, konservatif dan liberal. Kita tidak berada liberal, kita berada konservatif. Tapi konservatif itu sendiri memiliki varian-varian yang berbeda. Ada para teolog mainstream di dalamnya, teolog-teolog reform, Calvinis atau istilah covenantalis. Yang kedua ada ini blok yang sama nih, konservatif. Yang kedua adalah para teolog-teolog dari dispensasionalis, dari para teolog-teolog baptis. Yang ketiga teolog-teolog injili. Baru kemudian para teolog-teolog pentakostalisme atau karismatik. Ketika kita mulai mendikotomikan berbagai kutub ini dan melihat berbagai denominasi gereja, maka itu ikut mempertajam perbedaan doktrin. Dan ini yang membuat doa Tuhan Yesus agar umatku menjadi satu, menjadi tantangan tersendiri di akhir zaman ini untuk diimplementasikan oleh gereja. Belum lagi pengkultusan kalau Bapak Ibu lihat terhadap para pemimpin gereja. Ini ikut memperkeruh persoalan doktrin. Kalau orang udah sayang kepada pemimpinnya, walaupun yang disampaikan itu salah, dipercayai itu sebagai firman Tuhan dalam tanda petik. Karena pemimpin gerejanya dianggap seorang profetes, seorang nabi yang ketika dia ngomong itu kayak firman yang disampaikan, bukan kayak ini sebuah kekeliruan besar. Itu yang dilihat oleh gereja, itu yang menyebabkan gereja kemudian mengalami perjalanan yang menuju ke arah kesesatan pada akhirnya. Nah, persoalan doktrin ini memiliki tantangan tersendiri. Karena itu kita harus kembali melihat gereja dipahami sebagai gereja yang biblikal. Kita meletakkan kembali gereja secara proporsional dari berbagai tantangan yang sedang dihadapi oleh gereja. Sebagian permasalahan yang muncul di dalam gereja itu kan berawal dari kekurangan pemahaman terhadap konsep gereja yang benar. Kita sudah belajar konsep gereja. Gereja dikata eklesia, ek dan kaleo. Dipanggil keluar. Orang yang dipanggil keluar dari gelap menuju kepada terang untuk bisa memberitakan pekerjaan Tuhan yang telah menyelamatkan dia kepada orang lain. Gereja juga bukan gedung, tapi gereja adalah kita. Gereja adalah tubuh Kristus. Sehingga gereja itu satu. Kristuslah kepala atas gereja. Nah, kalau saja para pemimpin gereja dan jemaat kita memahami tentang konsep gereja yang benar, maka setidaknya sebagian persoalan yang ada itu sebenarnya dapat kita cegah ataupun dapat kita sikapi dengan bijak. Sehingga gereja nggak perlu berantem. Para pemimpin nggak perlu berantem. Nggak perlu serang-serangan di media sosial yang ada. Tidak perlu buat status yang menyerang yang lain kan. Tidak perlu kan. Kita menjadi terpolarisasi pada akhirnya karena berbagai persoalan-persoalan tersebut. Nah, ada berbagai pemahaman yang ada di sekitar gereja. Ada yang memahami gereja sebagai gedung, organisasi, melihat dari sisi doktrin, denominasi, dan lain sebagainya. Tentu pemikiran ini tidak salah karena kita berada dalam gereja kita masing-masing. Pertanyaannya, apakah betul gerejanya menyangkut hal-hal yang demikian? Tentu tidak. Ya, inilah pergumulan yang kita gumuli dalam tantangan zaman ini, bagaimana gereja tetap eksis
Ini menjadi pergumulan teologis kita semua orang percaya dalam kesementaraan kita di dunia ini. Bukankah eksistensi gereja dalam dunia ini seringkali tidak sejalan dengan namanya? Itu menjadi tantangan. Identitas gereja telah tergerus pada akhirnya. Nah, kita melihat beberapa hal. Yang pertama, gereja dipandang sebagai persekutuan orang-orang Kristen setempat yang diatur oleh mereka yang terpilih untuk memimpin, terorganisir dengan baik, dengan peraturan-peraturan tertentu yang disertai dengan hak, dengan kewajiban, dengan tanggung jawab, dengan disiplin yang ada. Karenanya, dalam perwujudan tugas gereja ini, semata-mata dilaksanakan oleh mereka yang dipilih sesuai dengan jabatan gereja. Kadangkala ini yang kita lihat. Tapi bukankah kita harus memberikan kontribusi yang positif bagi gereja, agar gereja menjadi sehat? Kalau gereja sehat, maka kita juga akan menjadi sehat. Jadi tidak hanya terbatas kepada para pelayan yang telah ditunjuk itu. Kita harus bisa memberi pengaruh positif bagi gereja. Bapak Ibu yang telah belajar di BPCO, Bapak Ibu harus memberi pengaruh yang positif di gereja Bapak Ibu. Kalau kita dari berbagai gereja, kita harus bisa ikut di dalam kegiatan yang akan menumbuh kembangkan gereja di mana kita berada. Nah, yang kedua, gereja telah ditafsir juga dengan kacamata sempit dan didudukan secara dikotomi berseberangan dengan aspek sekuler. Itu dianggap sebagai urusan pribadi setiap orang, termasuk di dalamnya ada urusan pertobatan, ya, urusan keselamatan, secara rohani, itu dianggap pribadi masing-masing. Tapi gereja harus punya kesadaran bahwa kita semua harus menjadi orang yang rohani, bukannya di gereja, tapi di dalam kehidupan keseharian kita. Kita harus menjadi orang yang rohani, karena orang melihat Kristus lewat hidup kita. Lalu kita melihat yang ketiga, gereja disikapi secara eksklusif dalam cara hidup yang mendemonstrasikan keterpisahan dan keterasingan dari dunia. Nah, karena itu gereja menjadi terbatas dan cenderung kepada persoalan internal gereja, jemaat lokal. Sehingga orang berlomba-lomba membangun kerajaannya di dunia melalui gereja. Kita tidak sedang mengkritisi para mega church yang ada. Tentu ada. Tapi kalau gerejanya memikirkan dirinya sendiri, internal gerejanya, denominasinya, lalu merasa paling eksklusif, di luarnya tidak ada keselamatan, ini sebuah persoalan. Lalu yang keempat, gereja sering disikapi secara antagonis dan dianggap hanya patut dihidupi oleh sekelompok orang Kristen yang diberi cap tertentu, merek tertentu, status tertentu, posisi tertentu. Nah, karenanya dalam perwujudan peranannya cenderung memunculkan konflik batin daripada etik Kristiani sebagai hamba Tuhan. Kita disamarkan Tuhan di dalam segala keadaan. Gereja bukan klub, bukan hanya milik orang tertentu. Gereja adalah bengkel bagi semua orang. Gereja harus menerima semua orang. Berkali-kali dibetulin di bengkel itu. Tapi selagi dia datang ke bengkel itu, gereja harus membetulkan. Gereja adalah bengkel rohani bagi semua orang, bukan klub rohani bagi kalangan tertentu saja. Nah, karena itu kita akan melihat begini. Sebelum kedatangan Kristus untuk kedua kalinya, gereja tetap akan berada dalam tantangannya pada setiap zaman, pada setiap era. Di kabar baiknya, gereja tetap eksis sampai Tuhan menjemput gerejanya. Dalam perjalanan yang penuh tantangan ini, gereja, saya, Bapak Ibu Saudara, tidaklah boleh melupakan. Masih ada wangi bunga sepanjang perjalanan kita. Ada penghiburan Tuhan bagi kita yang setia. Jangan lupakan alasan kita ada di dunia ini. Tujuan kita ada di dunia ini sebagai gereja. Jangan lupakan. Gereja janganlah tenggelam oleh arus zaman ini di bawah gelombang ketamakan manusia. Gereja harus berjuang dalam kasih karunia Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia. Baik Bapak Ibu, kita berhenti di sini. Saya kembalikan
Baik. Baik, terima kasih Pak dosen. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, kita ada waktu 10 menit ke depan untuk bertanya jawab. Silakan bagi yang mau bertanya, raise hand terlebih dahulu.